Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya di channel ini. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester ganjil untuk tematik tema 2 kelas 6. Langsung kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Pengamalan sila ketiga Pancasila adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain. D. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Soal nomor 2. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Penjelasan di atas merupakan makna dari A. Persatuan dan kesatuan, B. Kebangsaan, C. Kewarganegaraan, D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang benar adalah A. Persatuan dan kesatuan. Bacalah teks di bawah ini. Teks bacaan untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Romdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Soal nomor 3. Peristiwa apakah yang terjadi? A. Kebakaran, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran, D. Kebakaran gudang amunisi. Jawaban yang benar adalah B. Bandung Lautan Api. Soal nomor 4. Di mana peristiwa tersebut terjadi? A. Bandung, B. Bogor, C. Ciamis, D. Jawa Barat. Jawaban yang benar adalah A. Bandung. Soal nomor 5. Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah A. Membawa oksigen ke daun, B. Membawa oksigen ke batang dan akar, C. Membawa oksigen ke batang, D. Membawa oksigen ke bunga. Jawaban yang benar adalah B. Membawa oksigen ke batang dan akar. Soal nomor 6. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air, merupakan jenis tumbuhan A. Hygrofit, B. Xerophyt, C. Hydrophyt, D. Mimicry. Jawaban yang benar adalah C. Hydrophyt. Soal nomor 7. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Pengakuan kepada dunia luar, C. Menaikkan martabat bangsa, D. Persatuan Rakyat Indonesia.
Jawaban yang benar adalah D. Persatuan Rakyat Indonesia. Soal nomor 8. Berikut pejuang proklamasi Indonesia kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Hatta, D. Hasanuddin. Jawaban yang benar adalah D. Hasanuddin. Soal nomor 9. Yang mengetik naskah proklamasi Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. Siti Fatmawati, C. Irmawati, D. Sukmawati. Jawaban yang benar adalah A. Sayuti Melik. Soal nomor 10. Gerakan Persatuan Bangsa Indonesia adalah A. Sumpah Pemuda, B. Kebangkitan Bangsa, C. Proklamasi Nasional, D. Persatuan Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Sumpah Pemuda. Soal nomor 11. Berbeda-beda tapi tetap satu merupakan pengamalan nilai Pancasila sila A. Ketiga, B. Pertama, C. Keempat, D. Kelima. Jawaban yang benar adalah A. Ketiga. Soal nomor 12. Manfaat kerjasama kecuali A. Menumbuhkan sebuah semangat persatuan, B. Pekerjaan lebih cepat selesai, C. Pekerjaan menjadi lebih ringan, D. Membuat pekerjaan lebih berat. Jawaban yang benar adalah D. Membuat pekerjaan lebih berat. Soal nomor 13. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat pasif, C. Kalimat aktif, D. Kalimat deduktif. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat efektif. Soal nomor 14. Suatu cara hewan beradaptasi di mana warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia singgahi dengan tujuan untuk melindungi diri disebut A. Mimikri, B. Higrofit, C. Serofit, D. Hidrofit. Jawaban yang benar adalah A. Mimikri. Soal nomor 15. Siapa pemimpin yang berhasil merebut Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945? A. Abdul Haris Nasution, B. Jenderal Sudirman, C. Jenderal Sutomo, D. Sultan Hamid. Jawaban yang benar adalah B. Jenderal Sudirman. Soal nomor 16. Kapan berlangsungnya Perjanjian Renville? A. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, B. 9 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, C. 7 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, D. 12 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Jawaban yang benar adalah A. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Soal nomor 17. Hewan yang membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air adalah A. Bekicot, B. Keong, C. Lintah, D. Kerang. Jawaban yang benar adalah B. Keong. Soal nomor 18. Kulit hewan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket adalah A. Sapi, B. Kucing, C. Ular, D. Kijang. Jawaban yang benar adalah A. Sapi. Soal nomor 19. Berikut ini penyusun naskah teks proklamasi kecuali A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Sudirman, D. Subarjo. Jawaban yang benar adalah C. Sudirman. Soal nomor 20. Pembuat bendera merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi 1945 adalah A. Fatmawati, B. Sayuti Melik, C. Irmawati, D. Sukmawati. Jawaban yang benar adalah A. Fatmawati. Soal nomor 21.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pemerintahan yang berdaulat. 2. Memiliki hukum nasional. 3. Memiliki wilayah. 4. Memiliki rakyat. 5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Syarat yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara ditunjukkan oleh pernyataan angka T. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 4. Soal nomor 22. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu kolonialisme. Berikut pernyataan yang tepat mengenai makna proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum, yaitu A. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada dunia luar. B. Tujuan negara Indonesia tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. C. Hukum negara Indonesia dapat digantikan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat dengan budaya gotong royong. Jawaban yang benar adalah C. Hukum negara Indonesia dapat digantikan dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Soal nomor 23. Menjaga keberagaman bangsa Indonesia merupakan upaya untuk A. Menciptakan ketertiban dunia. B. Memenuhi kepentingan pribadi. C. Menjaga persatuan dan kesatuan. D. Mewujudkan pemerintahan yang kuat. Jawaban yang benar adalah C. Menjaga persatuan dan kesatuan. Soal nomor 24. Upaya menjaga persatuan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui sikap saling A. Menghormati. B. Mengawasi. C. Mencurigai. D. Menjatuhkan. Jawaban yang benar adalah A. Menghormati. Soal nomor 25. Keberagaman yang ada dalam masyarakat merupakan A. Identitas bangsa. B. Kehendak masyarakat. C. Sumber kekacauan. D. Jalan terjadinya konflik. Jawaban yang benar adalah A. Identitas bangsa. Soal nomor 26. Hukum yang digunakan Indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum Jawabannya adalah kolonial. Soal nomor 27. Kerukunan senantiasa dibiasakan untuk mewujudkan dalam pertemanan. Jawabannya adalah toleransi. Soal nomor 28. Kita harus teman yang terkena musibah. Jawabannya adalah membantu. Soal nomor 29. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab Jawabannya adalah bersama atau semua warga negara. Soal nomor 30. Sikap rendah senantiasa dibiasakan dalam pertemanan. Jawabannya adalah hati. Soal nomor 31. Pada saat terjadi perbedaan pendapat dengan teman, sikap kita sebaiknya Jawabannya adalah menghargai pendapatnya. Soal nomor 32. Persatuan dapat diwujudkan dengan cara Jawabannya adalah saling tolong-menolong dan toleransi. Soal nomor 33. Kamu membantu ibu bekerja sehingga pekerjaan ibu selesai. Jawabannya adalah cepat. Soal nomor 34. Sikap yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dapat memperkuat Jawabannya adalah persatuan dan ketahanan nasional. Soal nomor 35. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara Jawabannya adalah bersama-sama. Soal nomor 36. Siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya adalah Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847, yaitu sang penemu lampu pijar. Soal nomor 37. Bagaimanakah upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan? Jawabannya adalah
mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, mengadakan program pinjaman nasional, mengadakan konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, dan lain-lain. Soal nomor 38. Jelaskan tujuan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia luar. Jawabannya adalah sebagai tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dipatuhi oleh negara lain. Soal nomor 39. Mengapa rakyat sangat dibutuhkan dalam pembentukan suatu negara? Jawabannya adalah jika tidak ada rakyat, maka tidak ada sebuah negara. Soal nomor 40. Tuliskan 3 bentuk kebijaksanaan dalam menyikapi keberagaman. Jawabannya adalah 1. Toleransi antar umat beragama, 2. Saling tolong-menolong, 3. Tidak memilih-milih teman. Untuk jawaban isian dan uraian, kalian dapat menyesuaikan dengan bahasa kalian sendiri. Demikian sajian contoh soal PAS tematik tema 2 untuk kelas 6 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.